Hai teman-teman, kenalin, namaku Miko. Hari ini aku ingin menceritakan tentang ibuku yang masih memandikanku padahal umurku sudah 18 tahun. Umumnya orang tua memandikan kita hanya sampai kita berusia balita, bukan? Tetapi tidak padaku. Nah, apa kalian penasaran kenapa aku bisa mengalami hal ini? Kalau begitu, jangan kemana-mana ya, tonton video ini sampai habis supaya kalian ngerti ceritanya. Dan seperti biasa, subscribe dulu channel Huit Animation ya, agar kalian update terus dengan cerita menarik lainnya. Baiklah, jadi begini ceritanya. Sejak kecil, aku hidup bersama kedua orang tuaku, tetapi menginjak usia remaja, orang tuaku menjadi sering bertengkar. Mereka memiliki banyak masalah termasuk masalah pekerjaan ayahku. Karena itu, ibuku menjadi stres dan saat aku SMP, orang tuaku cerai. Ibuku pun kehilangan pekerjaannya karena ibuku ikut dengan ayahku. Aku sedih sekali, kenapa mereka harus bercerai, padahal hubunganku dengan mereka baik-baik saja. Dan satu-satunya barang tersisa yang pernah dibelikan ayahku yaitu HP. Semenjak orang tuaku cerai, aku jadi lebih suka bermain HP di kamar. Karena biasanya aku bermain bersama ayahku. Tetapi karena cerai, aku jadi tidak punya teman main. Makanya di rumah aku juga selalu mengabaikan ibuku karena aku masih marah dengan perceraian mereka. Aku pun menjadi kecanduan bermain HP, entah di sekolah ataupun di rumah. Hampir setiap hari aku menghabiskan waktuku hanya untuk bermain game Free Fire di HP-ku. Aku bahkan rela tidur larut malam akibat keranjingan bermain game, dan akibatnya setiap di sekolah aku selalu mengantuk. Ibuku sebenarnya sudah memberi peringatan setiap melihatku. Tetapi, aku tidak mendengarkan kata ibuku karena aku masih marah padanya. Bagiku, hanya itulah satu-satunya hiburanku saat aku kesepian. Hal ini menjadi kebiasaan burukku yang terus terjadi selama bertahun-tahun. Sampai aku menyadari ada sesuatu yang salah dengan tanganku. Semua itu bermula saat aku berusia sekitar 15 tahun. Aku merasa tanganku lebih mudah merasa pegal, lelah, dan sedikit kesakitan, terutama di bagian dekat ibu jari dan pergelangan tangan. Awalnya aku masih bisa beraktivitas meski sering merasa sakit. Namun aku membiarkan rasa sakit itu hingga bertahun-tahun, karena aku hanya menganggap itu kesemutan atau pegal biasa. Akan tetapi, saat usiaku hampir 18 tahun, tepat setelah aku lulus sekolah, aku mulai merasakan sakit yang luar biasa. Aku menyadari bahwa tanganku hampir tidak bisa digerakkan. Aku merasa sangat kesakitan. Tidak hanya nyeri, tetapi tanganku menjadi memerah dan sedikit bengkak. Parahnya, ini terjadi di kedua tanganku. Aku mulai khawatir, tetapi aku masih belum berani mengatakan pada ibuku. Satu-satunya cara agar aku bisa menahan sakit adalah dengan tidak terlalu banyak bergerak. Akhirnya aku lebih banyak berada di kamar agar tidak merasakan kesakitan lagi. Suatu hari saat aku sedang tiduran di kamar, aku mendengar ibuku memanggil dari luar untuk membantunya membawakan belanjaan dari pasar. Tetapi aku tidak segera keluar karena aku sulit menggerakkan tanganku. Aku bisa bergerak, tetapi aku tidak bisa menggunakan tanganku untuk beraktivitas. Saat itu tanganku terasa nyeri sekali, hingga aku tidak bisa keluar. Ibuku terus-terusan memanggil, sampai akhirnya ibuku masuk sendiri. Ibuku masuk ke dalam kamarku dan bertanya kenapa aku tidak segera keluar. Dan saat itu ibuku menyadari aku sedang terbaring lemah di atas kasur. Ibuku terkejut dan panik melihat aku berbaring lemah seperti itu. Setelah ibuku mengecek keadaanku, ternyata badanku kaku apalagi tanganku. Ibuku khawatir jika terjadi apa-apa. Akhirnya ibuku menuntunku dan membawaku periksa ke rumah sakit. Karena saat itu badanku kaku sekali dan tanganku semakin membengkak. Aku merintih kesakitan di bagian tanganku selama di perjalanan. Ibuku pun terlihat sangat panik dan sesampainya di rumah sakit, ibuku langsung memeriksakanku ke dokter secepat mungkin. Setelah diperiksa, ternyata aku mengalami sebuah penyakit yang cukup serius, yaitu tendinosivitis. Rasa sakit ini muncul akibat peradangan pada selubung tendon yang ada di pangkal ibu jari. Kata dokter, hal ini terjadi karena kebiasaanku bermain game di HP terus-terusan. Aku dan ibuku syok mendengarnya. Aku tidak percaya kalau akhirnya aku akan mengalami hal ini. Setelah itu, dokter memberiku obat salep sementara untuk mengurangi rasa nyeri dan meredakan bengkak di tanganku. Sebenarnya, dokter menyarankan agar aku mendapatkan perawatan medis, karena penyakitku ini telat untuk ditangani. Tanganku sudah termasuk parah karena mengalami peradangan hingga bengkak. Tetapi, ibuku tidak memiliki uang yang cukup untuk biaya perawatanku. Sejak ibuku cerai, ibuku hanya bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan gaji pas-pasan. Makanya, uang ibuku juga hanya cukup untuk biaya sehari-hari saja. Sementara itu, biaya perawatanku cukup mahal. Karena itu, aku terpaksa merasakan kelumpuhan pada tanganku ini selama 1 tahun. Setiap hari, aku hanya bergantung pada ibuku, termasuk untuk mandi. Aku harus dimandikan oleh ibuku setiap hari, karena tanganku tidak bisa memegang gayung.
Selain itu, aku juga tidak bisa menggosok gigiku sendiri, dan juga menggunakan sabun. Hal ini membuat ibuku sedikit kerepotan, karena harus bolak-balik ke rumah dan ke tempat kerjanya. Namun ibuku melakukannya dengan sabar. Tanganku berasa lumpuh, dan waktu 1 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Aku tidak bisa melakukan aktivitas apapun dengan maksimal. Ditambah, semakin hari, tanganku semakin membengkak akibat peradangan yang terjadi. Salep dari dokter pun sudah tidak mempan untuk mengobati tanganku ini. Aku menyesal sekali karena tidak memberitahu ibuku sejak awal. Sehingga, sekarang kondisiku menjadi cukup parah seperti ini. Suatu hari, aku berpikiran untuk mencari uang sendiri untuk biaya perawatanku. Karena aku sendiri sudah tidak betah hidup seperti ini. Aku melamar menjadi tutor online bahasa Inggris untuk anak-anak SD di sebuah bimbel. Aku cukup pandai berbahasa Inggris karena hobiku bermain game Free Fire tersebut. Namun, aku mengalami kesulitan di saat mengajar, akibat tanganku yang tidak bisa bergerak secara maksimal untuk mengajar. Akhirnya aku keluar dan tidak melanjutkan pekerjaanku. Rasanya percuma, karena aku menjadi terbatas ketika menjelaskan sesuatu. Aku pesimis sekali jika hidupku terus seperti ini. Selain itu, aku dan ibuku harus menghadapi sebuah cemooh orang-orang. Hal ini terjadi karena saat itu, ada tetanggaku yang tidak sengaja melihat aku sedang dimandikan oleh ibuku. Karena kamar mandiku memang terpisah dari rumah utamaku. Hal itu membuatku sedih, karena pasti ibuku sangat terbebani dengan perkataan mereka. Bahkan, gosip ini sampai menyebar ke teman-teman sekolahku dulu. Aku pun dibully habis-habisan oleh mereka. Mereka menganggapku anak laki-laki yang manja. Aku sedih sekali, karena merasa tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya menyusahkan ibuku. Akhirnya, aku inisiatif untuk membuat sebuah video motivasi yang akan aku upload di akun YouTube pribadiku. Dengan susah payah, aku merekam menggunakan HP-ku satu-satunya. Namun, aku senang karena aku berhasil. Aku membuat video untuk memperingatkan anak-anak muda di luar sana untuk mengurangi penggunaan HP, terlebih jika itu tidak terlalu penting. Aku mengingatkan pada mereka agar tidak kecanduan bermain HP. Aku tidak ingin anak-anak muda mengalami nasib sepertiku. Setelah aku upload, beberapa hari kemudian, aku tidak menyangka videoku itu akan menjadi trending di YouTube dan sosial media lainnya. Aku senang sekali, ternyata banyak orang yang menyemangatiku. Bahkan, rasanya saat itu aku seperti sedang mendapat keajaiban. Aku mendapat banyak tawaran untuk menjadi pembicara di acara seminar-seminar. Beberapa sekolah mengundangku, karena ya, seperti yang kalian tahu, anak-anak sekolah lebih mudah kecanduan bermain HP. Berkat itu semua, namaku mulai terkenal di berbagai kalangan, mulai dari sekolahan hingga pebisnis. Tentunya kesempatan itu aku manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengumpulkan uang. Aku ingin segera sembuh dan bisa beraktivitas normal lagi seperti dulu. Aku akan segera melakukan terapi agar penyakitku ini bisa segera menghilang dan tidak merepotkan ibuku lagi. Aku pun menjalani perawatan dengan metode terapi. Aku harus menjalani proses ini selama 1 hingga 6 bulan, agar tanganku kembali normal. Selama terapi, ibuku selalu menemaniku, dan ibuku selalu menyemangatiku. Aku senang sekali, karena di balik ini semua, aku menyadari bahwa kasih sayang ibu tidak ternilai harganya. Berkat dukungan ibuku, dan juga teman-temanku yang masih mendukungku, akhirnya aku berhasil menjalani perawatan selama 4 bulan saja. Teman-teman dan tetangga yang membuliku saat itu pun sepertinya merasa malu, karena mereka hanya diam saja saat aku menjadi viral seperti ini. Aku pun akhirnya bisa sembuh dari penyakitku itu, meski aku tetap harus kontrol setiap 3 bulan sekali. Sekarang, aku menyadari bahwa aku salah karena mengabaikan peringatan ibuku dan hanya mementingkan egoku sendiri. Aku meminta maaf pada ibuku, karena selama ini aku selalu mengacuhkannya. Padahal, ibuku sangat baik sekali padaku, dan tidak pernah mengeluh ketika ia merawatku setiap hari. Kini, aku mencoba menerima keadaan dan berusaha ikhlas atas perceraian orang tuaku. Nah, aku harap kalian tidak mengalami kejadian seperti aku ya. Jangan sampai kecanduan bermain HP. Karena jika itu terjadi, tanpa kalian sadari, kalian telah menumbuhkan bibit penyakit di tubuh. Boleh main game, tapi harus tahu waktu dan juga memperhatikan kesehatan. Yang terakhir, jangan pernah mengabaikan nasihat orang tua kalian ya. Semoga kita semua sehat selalu, oke? Makasih udah menyimak videoku sampai akhir. Jangan lupa like-nya ya. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.